Nona Ruan, semuanya sudah siap. Tidak buruk. Kami akan memposting foto-foto ini secara online nanti. Nanti, saya menolak untuk percaya bahwa bahkan dengan perselingkuhan ini, Nanchan masih akan menginginkannya. Tangani semuanya dengan bersih. Tolong! Tolong! Nyonya, jangan salahkan saya. Semua ini diatur oleh Ketua Fu. Jangan khawatir, Ketua Fu menginstruksikan kami untuk menyiapkan sebidang tanah untuk Anda. Sebidang tanah pemakaman yang bagus. Fu Nanchan. Jadi ini yang kau maksud dengan beristirahat di pinggiran kota selama kehamilan. Darah dagingmu sendiri. Kau bahkan tidak bisa mentolerirnya. Kau sangat kejam. Kau sangat tidak berperasaan. 5 tahun kemudian. The film was translated and narrated by M Media. Fang Shuyin yang dulu selalu pasrah pada belas kasihan semua orang, sudah mati dalam api itu. Wajah ini, anggap saja sebagai hadiah kelahiran kembali. Ini adalah dokumen desain yang dikirim dari AE. Desainer ini sangat terkenal di luar negeri. Mobil sport yang dia desain tak ternilai harganya dan sulit didapatkan. Highness. Ya, ini adalah nama Inggrisnya. Fang Shuyin. Apakah kau punya fotonya? Saya tidak punya itu. Desainer ini sangat misterius. Selain penghargaan yang dia menangkan dalam desain dan prestasinya, informasi lainnya sangat langka. Apakah dia sudah tiba? Dalam waktu setengah jam. Mama, siapa orang ini? Apakah itu bibiku? Mama, Ini Mommy saat aku masih muda. coba kulihat. Mama, aku sedikit lapar. Turunlah ke bawah dan periksa. Apakah ada sesuatu untuk dimakan? Cepat, aku kelaparan setengah mati. Mengerti leluhur kecilku. Mama bertemu kekasih secara diam-diam. Bagaimana mungkin? Di hati Mama, hanya ada satu pria, Fu Nanchan. Pasti Fu Nanchan yang melakukan sesuatu untuk mengkhianati Mama. Fu Rui adalah anak Fu Nanchan. Tetapi Mama tidak melahirkannya. Apa artinya ini? Ini berarti Fu Nanchan lakukan perzinahan selama pernikahan. Itu berarti Fu Nanchan membuli Mama. Sepertinya hukuman yang kuberikan padamu hari ini masih terlalu ringan.
Bukankah kau menuduh Mama secara palsu? Bertemu kekasih secara diam-diam. Kalau begitu aku juga akan membiarkanmu merasakan. Rasanya menjadi berita utama. Berita kota. Sekelompok orang tak berguna. Sudah berapa lama video ini beredar daring? Mengapa kalian belum menanganinya? Apa yang dilakukan orang-orang ini? Apakah mereka hanya benalu? Lawan menggunakan sistem Trojan tingkat sangat tinggi. Dan sistem keamanan perusahaan juga telah ditembus. Komputer rekan-rekan departemen teknis juga lumpuh. Mereka juga mengatakan gaya peretas itu Ada apa dengannya? sangat mirip dengan milikmu. Mirip denganku. Segera pergi dan selidiki. Segera pergi dan selidiki sumber video ini. Carikan aku informasi tentang peretas ini. Segera pergi dan selidiki. Ya, Halo, permisi Nona. Boleh saya tahu siapa yang Anda cari? Saya Haines, desainer yang baru saja tiba dari AS. Saya di sini untuk melapor hari ini. Anda bisa bertanya pada ketua FU Anda. Kalau begitu mohon tunggu sebentar. Saya perlu memverifikasi ini dengan ketua FU. Nona Cheng, apakah ketua FU sudah ada di sini? Dia pergi terburu-buru pagi ini dan tidak sarapan. Saya datang untuk membawakannya. Tidak perlu mengumumkannya. Saya akan naik sendiri. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Ketua FU meminta saya datang. Lihatlah wanita berwajah rubah itu. Begitulah caramu merayu pria lain. Mustahil kamu ada di sini untuk The merayu film was Nanchan kami kan? translated and narrated Ketua by FU tidak ada di Media. sini, saya akan menunggu di luar. Saya adalah calon istri ketua. Saya memperingatkanmu, menjauhlah dari Nanchan kami. Calon istri ketua. Itu berarti Anda belum menjadi. Saya harus memperingatkan Anda. Bagi Fu Nanchan saya adalah orang yang sangat penting. Jika Anda mengusir saya sekarang, Anda mungkin harus memohon kepada saya untuk kembali nanti. Saya mohon Anda untuk kembali. Aku bilang padamu. Sekarang juga segera. Keluar dari grup Hangyu. Jaga dirimu, oke? Calon istri ketua. Berdasarkan sampah sepertimu, beraninya kau datang ke grup Hangyu untuk menggoda Nanchan. Saya tidak bermaksud menggoda ketua FU. Keluar dari grup Hangyu sekarang juga. Kalau tidak, Kalau tidak apa? Nanchan aku. Nanchan aku. Ketua FU. Apakah begini cara grup Hangyu Anda memperlakukan mitra kerjasamanya? Jika ketua FU tidak tulus dalam bekerja sama dengan kami, Anda bisa saja memberitahu kantor pusat. Tidak perlu bersikap begitu menghina, bukan? Nanchan tidak seperti itu. Dia yang memprovokasiku duluan. Dia hanyalah rubah betina. King Yi, Saya benar-benar tidak menyangka calon istri ketua ini akan benar-benar di siang bolong menyerang fisik wanita lain. Nona Van, saya sangat menyesal. Maaf. Sepertinya bukan Anda yang seharusnya meminta maaf. Mengingat perlakuan yang saya terima di perusahaan Anda, saya yakin saya perlu mempertimbangkan kembali masalah kerjasama dengan perusahaan Anda yang terhormat. Nona Van, saya sangat menyesal. Dia adalah keluargaku. Dia baru saja melakukan beberapa tindakan tidak sopan terhadapmu. Aku minta maaf atas namanya. Keluarga, artinya personal non-perusahaan, diizinkan untuk sewenang-wenang memukul dan menghina mitra kerjasama, benarkah begitu? Dengan sikap seperti ini, Ketua FU, bagaimana mungkin saya bisa percaya bahwa Anda tulus dalam bekerja sama dengan perusahaan kami? Proposal kerja sama perusahaan kami tidak eksklusif untuk grup Hangyu, bukankah begitu? Nona Van, Ketua FU, urus dulu masalah keluargamu. apakah kamu menyerang lebih dulu? Nanchan aku. Apakah kamu? Ya. Ruan King Yi. Aku telah melahirkan cucu sulung keluarga.
Untuk keluarga Fu. Mengizinkanmu tinggal di keluarga Fu. Aku juga tidak ingin Furui. Selama masa pertumbuhannya, kehilangan peran seorang ibu. Oleh karena itu, aku tidak ingin ibu yang mendidiknya menjadi seseorang sepertimu. Sombong dan mendominasi. Neng Chen, jangan seperti ini, aku takut. Baiklah, cari kesempatan. Dan minta maaf padanya dengan benar. Kesempatan ini sangat penting bagi kita. Nona Feng, saya benar-benar minta maaf. Setelah Anda pergi terakhir kali, Nan Chen memberiku teguran keras. Dia bersikeras agar saya meminta maaf kepada Anda. Nona Feng, saya takut Anda tidak akan datang. Bagaimana mungkin? Nona Feng baru saja kembali ke negara ini. Mungkin Anda tidak tahu restoran ini. Restoran ini sangat terkenal, terutama untuk hidangan persik mereka. Hidangan-hidangan ini, semuanya dibuat menggunakan buah persik. Dibuat menjadi, Anda hanya bisa memakannya selama musim ini. Saya minta maaf. Saya tidak makan buah persik. Nona Feng, saya punya seorang teman meninggal dalam kebakaran 5 tahun lalu. Dia juga mengatakan kepada publik bahwa dia tidak suka buah persik, tapi sejauh yang saya tahu, dia alergi terhadap buah persik. Saya ingin tahu apakah Nona Feng benar-benar tidak suka buah persik, atau apakah Anda juga alergi terhadapnya? Ketua Fu, banyak perusahaan sekarang mengandalkan kami untuk impor mobil sport. Seseorang sudah dikirim untuk menindaklanjuti. Itu bagus. Apa yang terjadi di pihak desainer Fang? Ada berita. Hari ini, Nona Ruan tampaknya berjanji dengan Nona Fang, mengatakan dia ingin meminta maaf padanya. Sepertinya mereka pergi ke Jufushire untuk makan jamuan persik. Fang Shuyin. Perjamuan persik. Tunda rapat soreku. Aku ada urusan di luar. Anda terlalu memikirkannya. Maaf, saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. The film was Selamat translated tinggal, Nona Feng. and narrated by M Media. Sampai jumpa. Tidak ada reaksi. Mungkinkah itu benar-benar bukan dia? Anda mendapat telepon dari Shuyin? Jawab atau tutup. Halo, Suyin. Awasi terus. Halo. Suyin, jangan menakutiku. Suyin. Suyin. Suyin, ada apa? Shuyin, ada apa Shuyin? Funan Chen. Suyin. Suyin. Funan Chen. Suyin, ini aku. Pelan-pelan. Ketika saya pingsan. Anda yang membawa saya ke rumah sakit. Ya.
Saya benar-benar tidak bisa berpikir jernih lagi. Saya benar-benar mengira itu Funan Chen. Shuyin, ayo kita keluar dari rumah sakit. Tidak aman untuk tinggal di sini lama-lama, karena Ruan Qingyi sudah mulai mencurigaimu. Funan Chen mungkin akan menyadari segera juga. Ketua Fu, Nona Fang sudah keluar. Siapa yang memproses surat keluar rumah sakitnya? Bukankah aku sudah menginstruksikan direktur, tak seorang pun boleh masuk kamarnya? Rumah sakit Qinghai adalah industri di bawah grup Shenzhuan. Ketua grup Shenzhuan baru saja kembali ke negara ini. Direktur berkata, ini adalah niat ketua. Lalu kemana dia pergi setelah keluar? Nona Fang tidak memiliki properti di negara ini. Setelah dia keluar, dia pergi ke rumah seorang teman. Saya pikir namanya adalah Gu Xiaoman. Gu Xiaoman. Nan Chen, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah sahabatku Gu Xiaoman. Halo Bapak Fu. Berikan aku alamatnya. Bagaimana mungkin itu dia? Dia benar-benar menemukan saya begitu cepat. Suyin. Keluar sini. Apa yang Anda lakukan? Lepaskan saya, lepaskan saya. Ketua Fu, tidak tahukah Anda? Ini akan menimbulkan kesalahpahaman. Jika Nona Ruan mengetahuinya, dia akan datang mencari masalah lagi. Sebenarnya kamu ini siapa? Ketua Fu, menurut Anda, saya harus menjadi siapa? Nona Fang. Sebaiknya kamu jangan macam-macam denganku. Jika kamu memprovokasiku, kamu harus siap untuk dihancurkan sepenuhnya. Ketua Fu, apakah Anda mencoba menggoda saya? Atau begini cara grup Hanyu Anda? Menggunakan trik untuk mempertahankan bakat. Katakan padaku, apa tujuanmu datang ke sini? Sebenarnya apa itu? Jangan bilang, kamu tidak tahu bahwa tempat ini memiliki hubungan dengan istriku. Nama kalian sama. Dan kalian berdua mengenal Gu Xiaoman. Apakah ini benar-benar hanya kebetulan? Istri Ketua Fu. Apakah Anda merujuk pada Nona Ruan? Mata yang begitu akrab. Pupil mata seperti itu. Siapa lagi kalau bukan Fang Shuyin? Tapi mengapa dia tidak mau mengakuinya? Mengapa wajah itu? Bukan wajah dari ingatanku. Mungkinkah karena kebakaran itu? Ya, kebakaran itu. Dia pasti masih membawa bekas luka bakar. Fu Nanchen, apa yang kau lakukan? Jika kau terus begini, aku akan memanggil polisi. Menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Bukankah ini persis seperti yang kamu inginkan? Berpura-pura jual mahal sangat alami bagimu. Aku memberitahumu. Kamu terlalu hijau di depanku. Saya tidak mengerti apa yang dibicarakan Ketua Fu. Fu Nanchen, kamu bajingan. Terakhir kali di luar. Pacarmu secara terbuka menghinaku. Sekarang kau datang ke rumahku untuk mempermalukanku. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kami di HG tidak punya siapa-siapa untuk membela kami? Bahkan caramu terlihat saat marah. Sangat mirip dengan Shuyin. Tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan sepenuhnya mengungkap identitas aslimu. Fang Shuyin. Sebaiknya kamu benar-benar seperti yang terlihat. Kalau tidak, aku akan memberitahumu bahwa mereka yang bersekongkol melawanku The film was tidak pernah berakhir baik. translated and narrated by M Media. Ketua Fu, apakah Anda mengancam saya? Saya benar-benar merasa ketakutan. Jika Anda memiliki prasangka apapun terhadap saya, Anda bisa pergi dan berbicara dengan ketua kami tentang penggantian desainer. Anda tidak perlu berada di sini. Menghina seorang gadis. Melakukan ini hanya membuat Anda terlihat tidak kompeten. Sekarang silakan keluar. Apa yang kau lakukan? Mengapa kamu di sini? Nona Ruan, apakah Anda sengaja datang ke sini untuk menjemput Ketua Fu dan membawanya pulang? Atau apakah kalian berdua suami dan istri sedang mempersiapkan serangan gabungan untuk menghancurkanku sepenuhnya di sini? Saya benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana tepatnya saya menyinggung Anda.
Kalian berdua satu demi satu, terus datang untuk membuat masalah bagi saya. Nanchen, saya secara khusus mencari alamat Nona Hines, ingin datang dan meminta maaf padanya. Itu adalah kecerobohan saya. Nona Hines, saya minta maaf. Ini semua salah saya. Mohon kembali ke grup Hangyu. Nona Ruan, saya tidak tahu apa maksud Anda. Anda menyerang saya di grup Hangyu, memukul dan menendang saya. Anda pura-pura jadi korban, menyewa orang merekam. Saya tidak tahu apakah Nona Ruan datang ke sini untuk meminta maaf, atau datang ke sini untuk menegaskan dominasi atas saya. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Nona Hines, saya dengan tulus memohon Anda untuk kembali. Nona Ruan, akting Anda benar-benar luar biasa. Namun lain kali, Anda merencanakan melawan saya. Tolong samarkan diri Anda lebih baik. Terutama mereka yang bersembunyi di balik bayangan. Ingatkan mereka untuk menyimpan kamera mereka dengan benar. Jika kamu tidak benar-benar tulus meminta maaf, segera keluar. Jangan mempermalukanku di sini. Nanchen, aku tidak. Nanchen. Yang disebut ayahku ini. Sudah cukup buruk dia meninggalkan kami 5 tahun lalu. Tapi sekarang dia bahkan berani membuli mama. Hak apa yang dia miliki? Lihatlah wajah rubah penggoda milikmu itu. Kau tidak mungkin ada di sini untuk menggoda. Nanchen, kita kan. Mungkinkah wanita ini adalah ibu dari Furui? Teman kecilku dari taman kanak-kanak. Dulu, dia menghancurkan pernikahan mama dan ayah. Menyebabkan mama meninggalkan kampung halamannya. Sialan. Fu Nanchen. Ruan Qingyi. Kalian berdua tunggu saja aku. Halo. Halo, ini siapa? Ini aku Fan Yuchin. Fan Yuchin, kau menelponku. Apakah kau berencana untuk menjadi teman baikku sekarang? Semua teman sekuas di taman kanak-kanak takut padaku. Hanya kau yang berbicara denganku. Dan kau bahkan berani merebut barang dariku. Aku benar-benar ingin menjadi teman baikmu. Fan Yuchin. Kudengar kau adalah cucu tertua dari keluarga Fu. Pewaris masa depan grup Hangyu. Kau tidak membualkan? Tentu saja tidak. Mama memberitahuku. Aku adalah satu-satunya anak di keluarga Fu. Seluruh grup Hangyu di masa depan. Semuanya milikku. Baiklah. Besok pagi pukul 8 pagi. Kau ajak aku berkeliling grup Hangyu. Jika orang lain memperlakukanmu dengan sangat hormat, maka aku akan mempercayaimu. Jika kau membual, kau bisa memberitahuku sekarang. Tidak masalah. Besok pagi pukul 8 pagi. Aku akan menunggumu di pintu masuk taman kanak-kanak. Ketua Fu. Halo Ketua Fu. Aku memintamu menyelidiki semua informasi tentang Hines. Bagaimana perkembangannya? Hines ini tampaknya benar-benar tinggal di Amerika Serikat. Aku menggunakan semua koneksiku dan memeriksa semua catatannya. Dari masa kanak-kanak hingga saat ini, aku belum menemukan masalah apapun. Bahkan, aku akan melakukan putaran investigasi lagi. Semua teman sekelasnya, mereka semua mengatakan ini adalah Hines. Mengenai nama Cinanya, hampir tidak ada yang mengetahuinya. Apakah ada celah dalam garis waktunya? Misalnya, jika dia cuti sekolah sementara. Atau jika dia terlibat dalam kecelakaan apapun. Saya minta maaf Ketua Fu. Itu belum diperiksa. Aku akan memberimu waktu setengah jam. Cari tahu semua informasinya. Ingat semuanya. Dimengerti.
Hainis selalu berada di AS. Catatan ada sejak masa kecilnya dan seterusnya. Lalu mengapa? Ada begitu banyak kemiripan dengannya. Mungkinkah itu benar-benar hanya kebetulan? Bagaimana mungkin seseorang yang selalu tinggal di AS mungkin terhubung, yang tidak pernah meninggalkan negara itu? Seperti Gu Xiaoman. Namun Gu Xiaoman adalah sahabat istriku. Selama 3 tahun aku dan Fang Shuye menikah. Sepertinya aku hanya membelikanmu satu cincin ini. Dan itu dibeli untuk pernikahan. Jika saat itu bukan karena aku takut dia akan menyakitimu. Mengirim ke luar negeri saat hamil. Apakah semua ini akan berakhir berbeda? Ketua Fu. 5 tahun lalu Haines terlibat dalam kecelakaan mobil serius, dibawa ke luar negeri untuk perawatan. Dia baru kembali setahun kemudian. 5 tahun lalu. Ya, Kapan tepatnya 5 tahun lalu? 18 Maret. Hari Fang Shuyan kecelakaan. Apakah kamu yakin itu tanggal 18 Maret? Saya yakin Ketua Fu. Informasi intelijen saya tidak pernah salah. Ketua Fu, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku sangat baik-baik saja. Aku tidak pernah sebaik ini dalam hidupku. Pergi selidiki terus selidiki untukku. 5 tahunnya yang lalu. Negara mana yang dia tuju untuk perawatan? Dan siapa saja personel yang mendampingi? Juga, dokter mana yang melakukan perawatan? Semua ini, aku perlu tahu. Baiklah. Dengan begitu banyak kebetulan yang bertumpuk. Ini jelas bukan kebetulan. Wajah yang tidak dikenal itu. Mungkin saja, kunci untuk mengungkap akar dari semua ini. Jika 5 tahun lalu, Fang Shuyin berubah menjadi Hainis sekarang. Dan mengambil identitas Hainis untuk hidup. Apa yang mustahil tentang itu? Furui. Ayah, Furui, tanganmu kotor. Jangan sentuh pakaian ayah. ayah, apakah ayah akan keluar? Ya, aku harus keluar dan menyelesaikan beberapa urusan. Hari ini akhir pekan. Mengapa kamu bangun sepagi ini? Aku sudah merencanakan dengan teman sekelasku untuk mengunjungi perusahaan ayah. Ayah, bisakah ayah mengantarku ke sana? Tolong. Tolong. Bocah itu terlihat polos dan lugu. Tapi dia mengencingi seluruh wajahku dan bahkan membuatku bahan tertawaan seluruh Haicheng. Ayah, apakah ayah sibuk? Jika ayah sibuk, aku akan sangat baik. Ayah tidak perlu mengantarku. Dasar anak ini. Mengapa kamu begitu tidak berperasaan? Grup Hangyu. Apakah itu tempat di mana anak sepertimu bisa begitu saja membawa orang masuk? Furui tidak bermaksud begitu. Aku hanya benar-benar ingin ayah menghabiskan lebih banyak waktu denganku. Mengapa kamu memarahinya? Aku. Dia adalah pewaris grup Hangyu. Apa salahnya mengunjungi perusahaan? Lagi pula, mereka hanya beberapa anak. Bagaimana mungkin mereka membocorkan rahasia? Jangan memarahinya lagi, entah ada alasannya atau tidak. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Di mana teman sekelasmu? Kita akan menjemputnya bersama. Ya, ayah adalah yang terbaik. Funan Chen. Andai saja kamu bisa melihatku seperti itu, aku akan rela mati. Nan Chen, mengapa aku tidak ikut saja? Furui masih kecil dan perlu dijaga. Aku adalah The film ibunya. was translated Jika aku ikut, and mungkin akan narrated lebih by baik. M Media. Aku akan menjaganya dengan baik. Lagi pula kamu bukan karyawan perusahaan. Tidak baik jika kamu ikut. Hari ini akhir pekan. Tidak ada orang di perusahaan. Ruan Qingyi, jangan mempersulitku. Kapan tepatnya aku bisa menjadi nyonya keluarga Fu? Ayah, ayo pergi. Aku takut teman sekelasku tidak sabar menunggu. Dia mungkin berpikir aku berbohong padanya. Baiklah, ayo pergi. Anak nakal ini mencuri seluruh perhatian. Funan Chen, ini bukan rencana awalku. Tapi bagaimana semuanya bisa lepas dari kendaliku?
Fang Yucheng cepatlah dan masuk ke mobil. Ayahku secara khusus hari ini akan membawa kita mengunjungi perusahaan. Halo paman, kita bertemu lagi. Dasar bocah kecil, kamu punya nyali. Kamu teman sekelas Furui. Ya, nama saya Fang Yuchen. Saya baru saja bergabung di kelas Furui. Fang Yuchen juga bermarga Fang. Akhir-akhir ini, nama keluarga ini, dan aku. Halo Ketua Fu. Halo kakak. Ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu paman. Saya masih harus pergi ke panti asuhan untuk melakukan kerja sukarela. Apakah kamu pergi dengan orang tuamu? Tidak, saya akan pergi sendiri. Paman tolong turunkan saya nih. Panti asuhan Sain Dabao. Terima kasih. Mengapa kamu harus pergi ke panti asuhan untuk melakukan kerja sukarela? Mereka semua anak yatim piatu. Kamu tidak bisa bermain dengan mereka. Furui, apa yang kamu katakan? Ibuku berkata, setiap anak adalah malaikat Tuhan ke dunia manusia. Jadi, tidak ada perbedaan antara mulia dan rendah. Jika saya punya kemampuan, ibu saya ingin saya membantu lebih banyak anak yatim piatu. Itu menimbun kebajikan untukmu. Nanchin, tahukah kau? Setiap anak adalah malaikat yang dikirim oleh Tuhan. Kapan menurutmu Tuhan akan mengirim malaikat kita? Minum obat dan disuntik setiap hari. Benar-benar sulit. Siapa nama ibumu? Paman, cukup tidak sopan bagi paman untuk tiba-tiba menanyakan nama ibuku. Paman harus tepat dan mengantarku ke sana. Aku akan terlambat. Baiklah, ayo pergi. Pria ini datang cukup cepat. Ketua Fu, kenapa Anda di sini? Aku dengar kamu sakit, jadi aku menjengukmu. Jangan bergerak. Itu salah. Kenapa aku begitu patuh padanya? Kamu demam sekali, kenapa masih di rumah? Apa kamu anak kecil, kenapa tidak pergi ke rumah sakit? Cepat ganti pakaianmu, aku akan membawamu ke rumah sakit. Pria benar-benar menyimpang. Wanita di rumah yang baik padanya. Dia tidak tahu cara menghargainya. Sebaliknya dia sangat melindungi wanita di luar. Itu sangat perhatian dari Anda, Ketua Fu. Aku baru saja kembali dari rumah sakit. Aku baik-baik saja. Aku hanya perlu minum obat di rumah. Lalu kenapa kamu masih di sini? Kenapa kamu tidak istirahat? Itu hanya karena Anda datang dan mengetuk pintu. Fu Nanchin, apa yang sedang kamu lakukan? Turunkan aku. Dasar bajingan Fu Nanchin yang dulu tak pernah memperlakukan wanita seperti ini secara aktif. Mungkin dia yang dulu hanya tidak akan memperlakukanku seperti ini. Aku benar-benar penjilat yang menyedihkan. Yang mana kamarmu? Yang di sebelah kiri ini. Tapi dengan temperamen Anda yang familiar, apakah Nona Ruan tahu? Jangan datang mencari masalah denganku lagi nanti. King Yi bukan pacarku. Tidak. Tidak mungkin. Aku jelas mendengar sebelumnya bahwa kalian berdua punya anak berusia 5 tahun. Ketua Fu, Anda melakukan ini benar-benar terlalu tidak bermoral. Apakah Anda tahu betapa besar cinta seorang wanita yang bersedia mengandung anak Anda kepada Anda, dan Anda membiarkannya menjadi ibu tunggal, tinggal di keluarga Fu? Itu tidak terlalu pantas, bukan? Fang Shuyin yang tergila-gila saat itu sudah lama terbakar hingga mati dalam kebakaran itu. Fang Shuyin yang sekarang adalah seorang pembalas. Dan dia hanya kembali karena ginjal Anda. Jadi bagaimana mungkin aku cemburu?
Apakah ada jahe di rumah itu? Aku akan merebus sop jahe untukmu. Itu membantu menurunkan demam. Aku tidak suka makan jahe sejak kecil. Jelas Funan Chen tidak pernah peduli. Aku tidak makan jahe. Ketua Fu Anda tidak perlu repot-repot. Lagi pula Anda adalah ketua sebuah perusahaan. Pergi merebus sup jahe untukku. Itu juga tidak pantas. The film was translated and narrated Kenapa by Funan Chen tidak Emilia. bermain sesuai aturan? Di mana Raja Neraka Dingin? Kemana dia pergi? Funan Chen, apakah Anda tidak bisa mengerti ucapan manusia? Aku bilang aku tidak akan makan atau meminumnya. Perilaku intim seperti itu seharusnya tidak terjadi di antara kita. Anda hanya curiga padaku. Itulah mengapa Anda sengaja mendekatiku. Kamu tidak perlu memakan jahenya. Tapi, kamu bisa minum airnya. Cukup-cukup berhentilah main-main. Jika kamu tidak ingin diikat di tempat tidur olehku, maka bersikaplah yang baik. Funan Chen yang mendominasi dan sembrono. Aku tidak asing dengannya. Tapi reaksinya hari ini benar-benar tidak terduga. Atau, apakah dia melihat kelemahanku? Mencoba memancingku mengungkapkan diri. Apakah kamu akan minum obat sendiri? Atau haruskah aku menyuapimu? Bawa pergi. Aku suka memberikan obat dari mulut ke mulut. Apakah kamu mau mencobanya? Funan Chen, apakah kamu sakit? Bisakah Anda menjauh dariku? Sangat mudah bagi Anda untuk menyebabkan kesalahpahaman tahu. Selain itu, pakar Anda di rumah itu. Aku tidak mampu memprovokasi. Aku tidak ingin menjadi selebritas di Hai Cheng saat ini. Ruan Qingyi bukan istriku. Furui bukan anakku. Mereka hanya ada di sini, di bawah namaku. Aku pasti buta saat itu, karena jatuh cinta pada bajingan seperti Funan Chen. Anda dan Ruan Qingyi pergi untuk pemeriksaan prenatal. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Sekarang kamu bilang Furui, bukan anakmu. Siapa yang percaya? Apakah sekarang sudah beres? Ketua Fu, bisakah Anda pergi sekarang? Saya perlu istirahat. Aku sudah menjelaskan. Kenapa dia terlihat sangat jijik dan marah. Mungkinkah itu karena Ruan Qingyi tinggal di rumah keluarga Fu? Baiklah, kamu harus istirahat dengan baik. Aku akan menjemputmu bekerja hari Senin. Siapa bilang saya akan bekerja? Saya sudah bilang ke kantor pusat perlu pengganti. Ketua Fu, apakah Anda tidak bisa mengerti? Aku tidak ingin orang lain selain kamu. Apa arti Funan Chen? Si gunung es itu tidak mungkin bagi seorang wanita. Perasaan berkembang cepat. Jadi semua ini adalah konspirasi. Hei sayang, ada apa? Siapa yang menelponnya? Mungkinkah itu pria dia saat ini? Kekasih atau suami? Baiklah. Akan menjemput saat tiba waktunya. Sampai jumpa. Masih perlu pergi menjemput seseorang. Pihak lain datang ke Hai Cheng. Menyelidiki sepenuhnya saat kembali. Kenapa Anda belum pergi juga? Siapa yang datang ke Hai Cheng? Biar aku yang menjemputnya untukmu. Ketua Fu, Anda tidak perlu repot-repot dengan ini. Anda sebaiknya kembali dulu. Bagaimanapun juga ketika teman saya datang. Saya tidak akan bisa menjelaskan semuanya dengan jelas.
Ketua Fu sebenarnya, apa yang Anda inginkan? Kamu sakit dan tidak ada yang merawatmu. Membuatkan makanan lalu pergi. Terima kasih. Tapi hubungan saya dengan Ketua Fu, sepertinya tidak seintim itu kan? Paling buruk, saya bisa pesan makanan dari luar. Makanan pesan antar tidak bergizi. Kamu masih sakit. Sebagai ketua dari perusahaan mitra, aku harus menjaga bawahanku. The film was translated and narrated by M Media. Pria ini, kapan dia belajar memasak? Apakah ini karena Ruan King E dan anak yang mereka miliki bersama? Ketua Fu, saya tidak menyangka Anda bisa memasak. Furui lemah sejak kecil. Dia tidak bisa makan makanan dari luar. Jadi aku belajar sedikit. Demi putra seorang simpanan, Funan Chen secara pribadi belajar memasak. Tapi mengenai kedua anak kesayangan saya, dia sebagai ayah mereka. Apa yang dia lakukan saat itu? Funan Chen keluar. Pergi dari sini. Aku situasi ini. Keluar. Keluar. Saya sudah jelas tahu sejak lama. Bajingan macam apa Funan Chen itu? Kenapa hati saya masih sakit? Anda menjunjung anak Ruan King E di telapak tangan Anda. Namun Anda menyebabkan Xiao Bei saya harus tinggal di rumah sakit tepat setelah lahir. Funan Chen sama sekali tidak termaafkan. Apa yang salah kulakukan? Sehingga kamu mengusirku. Mungkinkah? Furui lemah sejak kecil. Dia tidak bisa makan makanan dari luar. Jadi aku belajar sedikit. Tidak peduli apa yang terjadi 5 tahun lalu. Aku seharusnya tidak menyebutkan anak Ruan King di depannya. Aku benar-benar bajingan. Maafkan aku Fang Shuyin. Mulai hari ini, aku harus melindungimu dengan baik. Mengenai Ruan King Yi, meminta maaf kepada desainer Highness di depan umum. Grup Hangyu kami memiliki beberapa poin untuk diklarifikasi. Pertama, desainer Highness adalah bagian dari grup The Hangyu film was kami. translated Desainer itu and diundang dengan tulus. narrated by Kedua, M Media. semua ini dirancang dan diatur dengan sengaja oleh Ruan King Yi. Grup Hangyu menghukum Ruan King Yi dengan berat. Ketiga, saya Funan Chen atas nama grup Hangyu dengan tulus meminta maaf padanya dan melampirkan rekaman pengawasan dan video dari insiden tersebut. Kurasa pria ini masih punya hati nurani. Tahu cara membela ibu. Kalau tidak, aku pasti tidak akan memaafkannya. Aku Funan Chen atas nama grup Hangyu dengan tulus meminta maaf padanya dan melampirkan rekaman pengawasan dan video insiden tersebut. Aku tidak menyangka. Funan Chen bajingan mati ini, hari dia mendapat balasan. Bukankah itu memuaskan sayang? Memuaskan. Ada sesuatu yang lebih memuaskan lagi, lihat. Nan Chen, aku adalah ibu Furui. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Tidakkah kamu tahu? Aku sekarang telah menjadi bahan tertawaan seluruh Hai Cheng. Bisakah reputasimu dibandingkan dengan desainer Highness? Sebuah proyek di perusahaan kami sedang menunggunya untuk memimpin. Apakah kamu tahu berapa banyak uang yang hilang setiap hari karena apa yang kamu lakukan? Jangan perlakukan aku begini, Nan Chen. Ruan King Yi, seberapa berani kamu? Kamu. Sekarang, semua orang di Hai Cheng tahu wajah asli. Wanita bermuka dua itu Ruan King Yi. Hari ini benar-benar hari yang baik. Kita harus keluar dan makan enak untuk merayakannya. Tentu, kalau begitu Anda mau makan apa? Tunggu sebentar, saya akan pergi membuka pintu dulu. Tiga tahun pernikahan. Saya tidak pernah menerima hadiah apapun dari Funan Chen, apalagi bunga. Sekarang, Funan Chen bertingkah seperti pemuda, berusia 17 atau 18 tahun, mengirim 999 mawar. Sayangnya, itu tidak bisa lagi menggerakkan hati saya. Ibu seseorang mencoba merayumu. Apakah aku akan mendapatkan ayah tiri lagi? Anak-anak tidak boleh bicara omong kosong.
Anak-anak harus menjauhi urusan orang dewasa. Kembali dan kerjakan pekerjaan rumahmu. Ibu sangat marah karena dipermalukan. Selalu menggunakan status dewasanya untuk menekanku. Saya akan menghukummu. Pekerjaan rumah hari ini digandakan. Nona Haines desainer dari grup HG dan grup Hengyu bersama-sama mengembangkan mobil sport baru. Uji coba berkendara akan berlangsung pada jam 9 pagi hari ini di pabrik mobil Hengyu. Saat itu desainer Haines juga ikut uji coba berkendara. Fu Nanchen sudah 5 tahun. Aku pikir aku bisa menggunakan cintaku untuk menghangatkan hatimu, tapi kamu memperlakukanku seperti bukan siapa-siapa. Sekarang setelah Feng Shuyin kembali, kamu tanpa malu-malu menempel padanya. Mengapa begitu? Wanita itu lebih rendah dariku dalam segala hal, namun kamu bahkan tidak mau melihatku. The film was translated Feng and Shuyin. narrated by M Media. Aku tidak peduli apa status atau latar belakangmu. Jika kamu berani mencuri Fu Nanchen dariku, tunggulah untuk mati. Feng Shuyin, selamat datang di uji coba berkendara. Fu Nanchen, sebenarnya apa maksudmu? Jangan marah. Kau mewakili HG hari ini, kau tahu. Selain itu bisnis adalah bisnis. Aku tidak peduli apapun pendapatmu tentangku, karena kita saat ini sedang dalam kemitraan. Kita harus memprioritaskan pekerjaan bukan. Lagi pula kau sudah beristirahat selama seminggu. Dan kesehatanmu baik-baik saja. Jangan marah lagi. Ada banyak reporter di sini hari ini. Jangan biarkan mereka berpikir kau sulit dihadapi. Bagaimanapun juga, kau masih akan berada di industri ini di kemudian hari. Benar kan? Para reporter sedang merekam. Nanchen, aku akhirnya menikahimu. Aku sangat bahagia. Mulai sekarang aku adalah istrimu. Ketua Fu Anda dan Haines, apakah kalian terlibat hubungan romantis? Seseorang mengatakan, mereka pernah melihat Ketua Fu pergi ke kediaman Haines dan menginap di sana. Ketua Fu Haines sangat cantik. Apakah Anda kenalan lama atau baru bertemu? Fu Nanchen, bukankah Anda pikir Anda sangat pintar? Saya ingin lihat bagaimana Anda menyelesaikan ini. Masalah pribadi ini, aku akan membicarakannya dengan semua orang nanti. Haines dan grup Hengyu. Keduanya sangat penting bagiku. Ketua Fu, tolong jawab. Tolong jawab. Ketua, tolong jawab. Ketua Fu, saya ingin mencobanya sendiri. Saya akan tertekan jika Anda di samping saya. Apakah kemampuan mengemudimu cukup baik? Anda meremehkan pengemudi wanita, kan? Berhati-hatilah di jalan. Suyin,
Suyin. Suyin, Suyin. Buka matamu, Suyin, dengarkan aku. Suyin. Saya benar-benar mengalami halusinasi. Di saat kritis hidup dan mati. Orang yang menyelamatkanku. Bagaimana mungkin itu Funan Chen? Suyin. Suyin, dengarkan aku. Ambulans, segera panggil ambulans. Aku belum pernah melihat Funan Chen begitu peduli pada wanita manapun sebanyak ini, kecuali Feng Shuyin saat itu. Sekarang Hins ini benar-benar pantas mati. Ketua Fu. Ketua Fu, sesuatu telah terjadi. Data penawaran proyek. Minggu depan, perusahaan kita telah diunggah ke situs web publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Suster, bagaimana keadaan pasien? Pasien saat ini sedang dalam perawatan darurat. Tolong jangan menghalangi jalan. Salahku, biarkan uji coba berkendara. Orang-orang di Departemen Teknis mengatakan, data yang bocor itu dikirim dari kantor Anda. Tetapi sekretaris memberitahu saya, tidak ada seorang pun yang memasuki kantor Anda. Mungkinkah itu hantu? Beritahu Departemen Teknis. Jika tak temukan pelaku, suruh mereka semua segera pergi. Juga tentang kecelakaan mobil itu. Penyelidikan ada hasil. Saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Namun kendaraan itu telah hancur total. Tidak ada petunjuk. Namun mobil itu sebelumnya telah dikirim untuk perawatan. Hal seperti itu seharusnya tidak terjadi. Aku memanggilmu ke sini. Kau bilang hal tak seharusnya terjadi. Saya minta maaf, Ketua Fu. Namun, HG Globe dari Amerika sudah menerima berita itu. Sore ini atau malam ini, mereka akan tiba di Haichem. Cepat pergi selidiki masalah kebocoran rahasia perusahaan. Juga, beberapa hari yang lalu, masalah peretas serang komputer perusahaan. Selidiki semuanya bersama-sama. Ya, Ketua Fu. Perusahaan mengalami kebocoran rahasia. Fang Shuyin tiba-tiba mengalami kecelakaan seperti itu. Semua ini, bukankah terlalu banyak kebetulan? Fang Shuyin tidak boleh terluka. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Dokter, bagaimana keadaan pasien? Cedera wanita ini relatif serius. Selain patah tulang di kaki kanannya, dia membutuhkan waktu untuk istirahat dan pemulihan. Selebihnya saat ini terlihat baik-baik saja. Kami akan mengamatinya semalaman. Jika datanya normal besok, dia bisa dipulangkan. Dia kehilangan banyak darah, hanya satu patah tulang. Apakah Anda yakin? Tidak ada kelalaian kan? Ketua Fu. Darah pada wanita ini, semuanya berasal dari dahinya yang terluka. Dan menodai tubuhnya, dia pasti pengemudi yang baik. Pada saat kritis, dia mampu membuat tubuhnya menghindari tabrakan parah, mengurangi cedera. Kelihatannya menakutkan. Tetapi sebenarnya cederanya tidak terlalu banyak. Kami sudah memeriksa dengan cermat. Selain patah tulang di kaki kanannya, sisanya adalah cedera ringan. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Asalkan dia sembuh. Funan Chen, sudah ku bilang kami tidak menyambutmu di sini. Mengapa Anda masih berlama-lama di sini? Mama, tolong cepat bangun dia. Yu Chen takut. Apa yang baru saja kamu panggil padanya? Mama tidak boleh menarik kembali kata-kata Mama. Mama bilang setelah pekerjaan Mama stabil, Mama akan membawaku ke taman hiburan. Sekarang Mama terbaring di sini. Apa yang terjadi? Fang Yuchen dan Sang Shuyin sama-sama bermarga Fang. Jika Fang Yuchen benar-benar putra Fang Shuyin, dan dia sekarang berusia 5 tahun, maka mungkinkah dia anakku? Cepat katakan padaku, apa yang baru saja kamu panggil padanya? Funan Chen, cukup. Berhentilah mengganggu Hens kami. Pergi keluar. Keluar. Meskipun saya tidak tahu apakah Shuyin membawa Yu Chang kembali dengan maksud tertentu. Tetapi membiarkan Funan Chen tahu begitu cepat bahwa Feng Yu Chang adalah putranya. Itu pasti akan memengaruhi rencana Shuyin selanjutnya. Ketua Fu. Anda baik-baik saja. Mungkinkah? Wang Tao. Pergi ambilkan beberapa mangkuk dan sumpit. Fang Yuchen sudah menggunakannya di taman kanak-kanak. Cangkir dan sebaiknya cari helai rambut. Atau air liur. Aku perlu melakukan tes paternitas. Ketua Fu, siapa Fang Yuchen? Dia mungkin anakku.
Ketua Fu, apakah Anda sudah gila? Katakan padaku. Jika 5 tahun lalu tidak terjadi kebakaran itu, anakku akan berusia 5 tahun sekarang kan? Apakah bos memikirkan nyonya dan anak yang belum sempat lahir dan meninggal muda? Jika Ketua Fu tahu tentang keberadaan anak itu saat itu, dia sudah berencana untuk mengalihkan sahamnya kepada anak itu. Katakan padaku. Apakah dia akan menyukai kamar yang aku siapkan untuknya? Ketua Fu, bertahun-tahun sudah berlalu. Nyonya dan Tuan Muda tidak akan kembali. Tidak. Fang Shuyin dia kembali. Dia tidak hanya kembali. Dia juga membawa kembali seorang anak berusia 5 tahun. Meskipun dia mengubah penampilannya dan mengubah suaranya, aku yakin dia adalah istriku. Usia Fang Yuchen sebanding dengan usia anakku. Jika Fang Shuyin adalah istriku, maka Fang Yuchen, apakah dia anakku? Ketua Fu, apakah Anda menyarankan bahwa Jika bukan, Furui berusia 5 tahun, bahagia setiap hari seperti anak kecil. Sebaliknya dia tenang dan dewasa, tidak seperti anak kecil. Jika dia benar-benar putraku, 5 tahun terakhir ini, mengikuti Fang Shuyin, penderitaan macam apa yang telah dia alami? Kenapa Mama terluka? Sistem keselamatan mobil bermasalah. Ibumu adalah seorang desainer di perusahaan kami. Kecelakaan terjadi selama uji coba. Tanggung jawab sepenuhnya ada padaku. Aku gagal memeriksanya terlebih dahulu. Aku minta maaf. Ketika kamu membiarkan orang lain film was menguji coba mobil, translated apakah and kamu selalu narrated ceroboh by dan M lalai Media. seperti ini? Kamu sengaja lakukan ini. Kenapa aku harus sengaja melakukannya? Karena kamu tidak suka Mama. Dan kamu tidak suka aku. Kamu hanya ingin Mama dan aku mati. Bukankah begitu? Anak ini membenciku. Katakan dengan cepat. Kamu harus segera pergi. Ketika Mama bangun, Mama tidak akan mau melihatmu. Aku adalah atasan langsung mamamu. Aku bisa membuatnya mengundurkan diri. Bocah nakal, cepat katakan padaku. Bagaimana kau dan mamamu menjalani 5 tahun terakhir ini? Bukan urusanmu, keluar. Bocah nakal. Ada apa, siapa yang membuatmu tidak senang? Bibiku. Mama adalah orang yang sangat baik. Mengapa seseorang tidak menyukainya? Ya, Shuyin adalah orang yang sangat baik. Bagaimana mungkin Funan Chen tega menyakitinya? Baiklah, masalah orang dewasa. Tolong jangan khawatirkan itu, oke? Tidak, aku ingin membuat Mama bahagia. Aku ingin mencari pacar untuk Mama. Mama adalah wanita terbaik di seluruh dunia. Dia pantas mendapatkan pria yang terbaik untuk mencintainya. Kau bocah kecil, berapa umurmu? Apa kau tahu apa itu pacar? Selain itu, menurutmu siapa yang pantas menjadi mami terbaikmu? Ayah baptisku. Ayah angkatku adalah yang paling tangguh di dunia ini. Selain itu, mengenai aku dan Mama, juga sangat baik, sangat baik. Ayah baptisku berkata, selama Mama bersedia, dia bisa menjadi ayahku kapan saja. Siapa ayah baptismu? Ayah baptisku bernama Song Ling Xuan. Dia adalah orang terbaik bagi Mama. Song Ling Xuan. Karena dia adalah orang terbaik bagi kalian berdua. Lalu mengapa kamu dan mami kembali? Bukankah lebih baik tinggal bersamanya? Itu karena Mama bilang, Mama tidak boleh membiarkan siapapun tahu tentang adik perempuanku. Sama sekali tidak ada seorang pun. Bibiku, menurutmu kapan Mama akan bangun? Aku juga tidak tahu. Jika kamu lelah, kembalilah dan istirahat dulu. Aku akan tetap di sini bersama mamimu. Tidak perlu, aku akan tetap di sini bersama Mama.
Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Funan Chen Hens dan Yu Cheng. Sudah beristirahat. Kembalilah ke tempat asalmu. Gu Xiaoman, jangan mengandalkan fakta bahwa kau temanku. Bagaimanapun kau teman terdekat Fang Shuyin. Bisa apa? Aku ingin melihat bagaimana Ketua Fu berniat menghadapiku. Halo. Aku akan segera ke sana. Ketua Fu. Ketua Fu, semua yang ada di mobil sudah diperiksa. Saya hanya menemukan ini. Gelang. Ini bukan milik Shuyin. Lalu milik siapa ini? Aku tidak pernah menyangka adegan yang dulu kuimpikan akan menjadi kenyataan seperti ini. The film was translated and Kau sudah bangun mau narrated minum by air? M Media. Haruskah aku memanggil dokter untukmu? Apa yang baru saja kupikirkan? Sebuah kecelakaan. Pasti telah merusak otakku. Aku benar-benar bermimpi bahwa dia tersenyum padaku dengan begitu lembut. Mama. Mama membuatku takut setengah mati. Maafkan aku sayang. Mama, aku membuatmu khawatir. Mama tidak boleh sakit lari. Mama harus sehat. Mama. Bocah nakal dokter sudah datang. Biarkan dokter memeriksa ibumu secara menyeluruh. Oke. Funan Chen tahu tentang hubunganku dengan Yu Cheng. Bagaimana jika dia tahu identitas Yu Cheng dan mencoba merebut hak asuh dariku? Keluarga Pasin, silakan keluar dulu. Aku meminta Bibi Sang untuk membuatkan sup ayam hitam untukmu. Tambah goji pulihkan energi dan darahmu. Minumlah sedikit. Mama tidak makan makanan dari orang asing. Benar sekali. Kami tidak makan makanan dari orang asing. Kami takut itu mungkin beracun. Mengapa kamu di sini lagi? Apakah Ketua Fu benar-benar sesenggang itu? Kurasa anak-anak tidak seharusnya tinggal di sini terlalu lama. Rumah sakit banyak kuman. Jangan sampai dia tertular apapun. Selain itu, anak semuda ini, bukankah seharusnya dia pergi ke sekolah? Bukankah kau seorang guru? Bawa dia ke taman kanak-kanak. Aku bisa mengurus semuanya di sini. Funan Chen, apa sebenarnya yang sedang kau coba lakukan sekarang? Apapun maksudnya. Beberapa hal tidak boleh diketahui oleh anak itu. Sayang. Ketua Fu benar. Yu Cheng seharusnya pergi ke sekolah. Selain itu, lingkungan di rumah sakit ini memang tidak baik. Mengapa kau tidak membawanya kembali dulu? Jangan khawatir. Bukankah aku sudah pulih? The film Selain was itu, Ketua Fu translated adalah and rekan bisnisku. narrated by Dia M akan menjagaku Media. dengan baik. Jika aku tidak salah tebak, Ketua Song seharusnya juga sudah menerima kabar dan sedang dalam perjalanan ke sini. Kapan ayah baptis akan datang? Bocah nakal ini. Dia sangat menyukai Song Ling Xuan. Kenapa aku tidak pernah melihat bocah nakal ini menyukaiku sebanyak ini? Ayah baptismu. Mungkin akan mengecewakanmu. Ada urusan mendesak di rumahnya, jadi dia tidak bisa datang ke sini. Tanggung jawab penuh perawatan di sini. Apa katamu? Urusan mendesak apa yang menghalanginya untuk datang? Mengingat betapa Ling Xuan menghargaiku. Jika dia tahu sesuatu terjadi padaku, tidak mungkin dia tidak datang menemuiku. Satu-satunya hal yang bisa menahannya mungkin adalah Xiao Bei. Apakah sesuatu terjadi pada Xiao Bei lagi? Yu Cheng berikan telepon itu pada Mama. Mana ku tahu. Sekretarisnya yang memberitahuku. Dia punya urusan keluarga. Lagi pula, kau hanya seorang desainer. Tidak peduli seberapa penting dirimu. Apakah kau sepenting keluarganya? Ayah baptis jauh lebih baik daripada kamu. Jika ayah baptis ada di sini, dia pasti tidak akan membiarkan mama terluka. Dan kami adalah keluarga ayah baptis. Ayah baptis berkata, selama mama bersedia, dia bisa menjadi ayahku kapan saja. Jadi ayahmu. Bukankah kau punya ayah sendiri? Apakah sembarang orang boleh menjadi ayah? Ayahku sudah meninggal. Sikap Yu Cheng terhadap Funan Chen. Mengapa seperti ini? Apakah dia mengetahui sesuatu? Kalau tidak mengingat temperamennya,
Dia tidak akan bertindak seperti ini. Yao Cheng, Ketua Fu benar-benar memiliki kemurahan hati yang besar. Bahkan menindas seorang anak. Yu Cheng, Hati-hati kau masih terluka. Fang Yuqing baru saja mengatakan ayahnya sudah meninggal. Jika dia benar-benar anakku sendiri. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud tadi aku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Ayahnya memang sudah meninggal. Meninggal bagaimana dia meninggal? Ketua Fu, aku merasa tidak enak badan. Aku ingin istirahat sekarang. Jika kau tidak ada urusan lain, silakan kembali dulu. Bantu aku menyewa perawat saja. Selain itu dalam kondisiku, fisikku saat ini, aku mungkin tidak akan bisa kembali bekerja. Ini terhitung sebagai cedera kerja. Aku akan secara pribadi menjagumu. Dan pertama minumlah semangkuk sup ini. Untuk menyehatkan tubuh. Apapun yang terjadi, juga tidak boleh memperlakukan dengan buruk. Tubuhmu sendiri kan. Ada apa? Bawa sup ayammu pergi. Ketua Fu, apa yang kau lakukan? Kau terlihat sangat membenciku. Apakah kita pernah saling kenal sebelumnya? Ketua Fu, kau pasti bercanda. Bagaimana mungkin aku mengenalmu? Karena kita tidak saling kenal sebelumnya. Dari mana benci dan permusuhan padaku? Berasal dari mana? Jangan bilang kau tidak punya. Mataku belum buta. Ketua Fu, kau belum lupakan? Pertama kali aku datang ke perusahaan, aku diganggu oleh pacarmu. Dan kemudian Ketua Fu secara pribadi datang ke pintuku dan hampir merobek pakaianku. Sekarang berkat dirimu, aku terjebak di sini tidak bisa bergerak. Ketua Fu, aku tak seharusnya benci. Fu Nanchen, apa yang kau lakukan? Ini rumah sakit. Apa yang harus dilakukan sekarang? Terlalu menegangkan apa yang harus dilakukan. Nanchin, apakah kamu lebih suka gadis yang pendiam? Atau apakah kamu lebih suka gadis yang lebih berani? Begitu bersemangat. Permisi. Aku tidak sengaja melakukannya. Tidak. Melemparkan diri ke dalam pelukanmu. Aku... Dulu. Betapa aku berharap kau bisa menatapku seperti ini. Sayangnya setelah 5 tahun. Kau masih tampan gagah dan memiliki keluarga bahagia. Tinggalkan rumah ganti nama dan marga. Tersiksa oleh kebencian siang dan malam. Anakku, bahkan lebih tersiksa oleh penyakit. Menderita kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Apakah kau sudah cukup memukul? Jika belum cukup, ada sisi ini juga. Fu Nanchin, apakah ada gunanya kau melakukan ini? Apakah kau pikir aku akan memaafkanmu hanya karena ini? Apa yang kau dan istrimu lakukan padaku? Dan kecelakaan uji coba mobil ini? Aku tidak akan pernah lupa. Fu Nanchen, apakah kau benar-benar berpikir uji coba mobil ini adalah kecelakaan? Apa sebenarnya yang sedang kau coba lakukan? Aku ingin menanyakan pertanyaan yang sama padamu. Apa sebenarnya yang kau ingin aku lakukan? Katakan saja dan aku bersedia memberimu apapun. Aku bahkan bisa memberimu nyawaku. Ketua Fu, kau pasti bercanda. Kau dan aku baru saling kenal beberapa hari. Namun kau berbicara padaku seperti ini. Tidakkah kau takut Nona Ruan akan cemburu? Atau, apakah ini hanya trik yang biasa yang digunakan Ketua Fu untuk menggoda gadis-gadis? Su Yin, sekarang setelah kau kembali. Tidak peduli apa tujuanmu. Aku akan menyetujui apapun yang ingin kau lakukan. Asalkan kau tetap di sisiku. Aku tidak pernah menggoda gadis. Aku hanya menggoda istriku. Istri, apakah kau masih ingat istrimu? Aku Hanes. Bukan istrimu. Untuk bisa melihat dirimu yang begitu bersemangat dan hidup lagi. Untuk bisa merasakan suhu tubuhmu. Jika kau tidak mau mengakuinya, jangan mengakuinya. Suatu hari nanti, Anda akan menyatakan tujuan Anda. Dan saya juga akan mengungkap kedok misterius Anda. Fu Nanchen, aku peringatkan kau. Jangan berpikir bahwa hanya karena kakiku terluka, aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Jika kau berani melakukan apapun padaku, aku berjanji. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya tinggal di sini untuk merawat Anda. Sampai Anda pulih. Apa yang merasukinya?
The film was translated and narrated by M Media. Seka wajah Anda. Atau haruskah saya membantu Anda? Tidak perlu, saya bisa melakukannya sendiri. Ketua Fu, bukankah Anda harus pergi bekerja? Kerjasama antara kedua perusahaan kita sedang diawasi ketat. Sekarang setelah hal seperti ini terjadi, para reporter pasti sedang gempar. Tidakkah Anda perlu pergi dan menjelaskan? Ketua Fu, bisakah Anda? Saya bisa. Saya akan membantu Anda. Apa yang kau lakukan? Siapa suruh sentuh saya? Saya kira. Tanya saya bisa bantu seka wajah. Mengapa setelah melalui begitu banyak hal yang mengerikan, ketika saya melihatnya sekarang, saya masih menganggapnya lembut dan penuh perhati-hatian? Fang Shuyin, Anda tidak kembali untuk berdamai dengan pria ini. Sudahkah Anda melupakan rasa sakit 5 tahun lalu yang merobek hati Anda? Sudahkah Anda melupakan putri Anda yang tersiksa oleh penderitaan di ranjang sakit? Ketua Fu, saya tidak tahu mengapa Anda melakukan ini. Untuk apa sebenarnya? Tetapi kehadiran Anda di sini benar-benar merepotkan bagi saya. Silakan pergi. Kecuali Fang Shuyin yang dulu. Tidak ada yang berani berbicara kepada saya seperti ini. Tapi saat ini, bahkan jika itu berarti menjadi tercela, saya bersedia. Funan Chen, saya suruh Anda keluar. Saya tidak merasa ada yang merepotkan. Anda terluka, Anda harus istirahat yang baik. Jika Anda butuh sesuatu, panggil saja saya. Selain itu, Anda tidak perlu memperlakukan saya sebagai ketua Anda. Perlakukan saja saya sebagai perawat Anda. Anda hanyalah seorang bajingan. Ketua Fu, Anda adalah ketua grup Hengyu. Bagaimana mungkin saya memperlakukan Anda sebagai perawat? Selain itu, kita, seorang pria dan wanita sendirian di ruangan yang sama. Apa maksud semua ini? Selama hati nurani seseorang bersih, mengapa takut ucapan orang lain? Atau mungkin Anda punya niat lain terhadap saya? Anda? Saya perlu menggunakan kamar kecil. Tapi kaki saya patah. Saat ini, saya membutuhkan perawatan khusus. Ini tidak terlalu nyaman di antara kita berdua. Apa yang Anda lakukan? Jika Anda ingin melihat, katakan saja. Saya bersedia melayani Anda. Siapa yang mau melihat Anda pergi sana? Halo Ling Xuan. Highness, kamu baik-baik saja. Saya dengar sesuatu terjadi padumu di dalam negeri. Saya berencana datang untuk menemuimu. Tapi Xiao Bi punya masalah di sini. Saya tidak bisa pergi. Bagaimana kabar Xiao Bei? Apakah dia baik-baik saja? Jangan khawatir untuk saat ini. Xiao Bi baik-baik saja untuk sementara waktu. Tapi dia tidak bisa ditinggalkan sendirian. Bagaimana dengan pihakmu? Saya baik-baik saja, jangan khawatir Ling Xuan. Saya baik-baik saja, terima kasih Ling Xuan. Halo Ketua Song. Anda seharusnya tetap menjaga dengan baik keluarga Anda sendiri. Saya akan menjaganya dengan baik. Funan Chen, kembalikan ponsel saya cepat. Ini ponsel saya, teman saya, bos saya. Hak apa yang Anda miliki untuk menutup telepon saya? Kamu pergi diam-diam selama 5 tahun. Sekarang kamu kembali. Dan sungguh tepat di depan saya. Kamu bermesraan dengan pria lain. Apakah kamu benar-benar berpikir Funan Chen adalah orang yang begitu murah hati? Hak apa yang saya miliki? Kalau begitu hari ini, saya akan memberitahumu. Hak apa yang saya miliki? Ini istri saya. Dia adalah Fang Shuyin. Meskipun penampilannya berbeda dari sebelumnya, meskipun dia tidak mengakui identitasnya, saya sama sekali tidak akan salah. Tolong! Tolong! Pria ini sama sekali tidak pantas diperlakukan dengan tulus oleh Anda. Dia tidak pantas. Funan Chen, dasar bajingan. Saya adalah seorang bajingan. Tidak peduli apa yang kamu inginkan. Tidak peduli apa yang ingin kamu dapatkan dari saya. Saya akan memberikannya kepadamu. Tapi saya sama sekali tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak akan pernah. Saya mengerti lebih baik dari siapapun. Betapa dinginnya hati Funan Chen. Betapa kerasnya itu. Bagi Funan Chen untuk mengatakan hal-hal seperti itu sekarang. Dia hanya ingin memanfaatkan saya dan Hagi untuk meluncurkan Hengyu secara internasional.
Saya menghabiskan 3 tahun, namun gagal menghangatkan hatinya. Bahkan mengorbankan hidup saya dan hidup anak saya. Tidak ada yang bisa membuatnya merasakan bahkan sedikit pun rasa kasihan. Bagaimana mungkin sekarang? Bahwa sedikit keraguan atau kecurigaan akan menarik Funan Chen. Ternyata memahami seseorang, pria yang pernah saya cintai dengan segenap kekuatan. Sangat menyayat hati dan menyakitkan. Seperti ini. Hal yang paling menyedihkan adalah dia tidak pernah mencintai saya sama sekali. Meski dia baik pada saya sekarang. Itu hanya karena identitas dan status saya saat The ini. film was translated and narrated Hei Ling by Xuan. M Media. Hei Ines, apakah dia mempersulitmu? Saya baik-baik saja, saya hanya ingin melihat Xiao Bei. Sekarang panggilan video denganmu? Mami, aku baik. Sekarang merindu kamu. Ada apa? Apakah kamu mengirim video ke Song Ling Xuan untuk melampiaskan keluhanmu? Mengatakan saya tidak mampu menjagamu dengan baik. Menyebabkan sesuatu terjadi padamu segera setelah kamu kembali. Apakah dia memberitahumu untuk segera kembali ke AS? Atau apakah kamu memberitahunya bahwa saya baru saja menciummu secara paksa? Akankah dia terbang kembali semalam dan menghancurkan saya? Funan Chen dasar bajingan. Renyahlah. Apakah kamu sangat membenci saya? Haines, apakah kamu bahkan Ketua Fu. Sesuatu terjadi pada Tuan Muda. Berita datang dari rumah besar lama, mengatakan Tuan Muda kecil Deman. apa yang terjadi? Lihat itu. Inilah pria yang pernah Anda cintai dengan sepenuh hati. Inilah ayah dari anak-anak Anda. Xiao Bei kini berada di antara hidup dan mati. Apakah dia tahu bahkan separuhnya? Akankah dia, seperti dia mengkhawatirkan anak Ruan King Yi, mengkhawatirkan Liu Chang dan Xiao Bei? Cepat katakan padaku, apa yang terjadi pada Furui? Itu adalah Nona Ruan. Dia mengetahui bahwa kebocoran rahasia dagang terkait dengan Tuan Muda kecil. Jadi dia memukul Tuan Muda kecil. Dia marahi dan larang makan malam. Ruan King Yi. Siapa yang memberinya hak untuk menyentuh ahli waris keluarga Fu kita? Jika sesuatu terjadi pada Furui, buat dia bayar dengan nyawa. Silakan pergi dulu. Karena Ketua Fu memiliki urusan keluarga yang harus diurus. Silakan pulang dulu. Bagaimanapun juga, kesehatan pewaris keluarga Fu tidak boleh ada kesalahan. Fu Nanchin, apa yang Anda lakukan? Turunkan saya. Bukankah Anda baru saja bilang Anda perlu ke kamar kecil? Apakah Anda berencana menyelesaikannya di sofa? Panggilkan saja perawat, untuk saya Anda tidak perlu. Jangan khawatir, saya tidak akan menurunkan celana Anda. Panggil saya jika Anda sudah selesai. Hei, saya ada urusan dan perlu keluar sebentar. Anda jaga Nona Van dengan baik. Panggil saya kapan saja jika terjadi sesuatu. Nanchan, aku benar-benar minta maaf. Awalnya aku hanya ingin menghukum Rui sedikit. Aku tidak menyangka anak ini begitu keras kepala. Aku salah, aku benar-benar salah. Anda masuk kembali dulu. Minta Bibi Sang merawatnya. Nanchan, aku sungguh tidak sengaja. Aku mohon padamu, tolong biarkan aku merawatnya. Tolong biarkan aku tinggal. Aku adalah ibu kandungnya. Akan lebih meyakinkan jika aku yang merawatnya. Lalu jaga dia dengan baik. Dokter Huang ikut saya ke ruang kerja. Saya ingin bertanya tentang kondisinya. Baiklah. Ketua Fu tidak perlu khawatir. Kesehatan Tuan Muda baik-baik saja. Dia hanya butuh waktu untuk pulih nanti. Anak-anak pada usia ini biasanya sedikit lebih nakal. Dokter Huang, silakan. Bisakah Anda bantu saya melihat dua helai rambut ini untuk melihat apakah mereka milik orang yang sama? Ketua Fu, apakah Anda meminta saya melakukan tes paternitas? Ya, Baiklah. Dokter Huang. Untuk apa Nanchan membutuhkanmu? Apakah ini tentang putraku? Apakah dia memiliki penyakit tersembunyi
The film Dr. was Huang, translated aku adalah and ibu kandung narrated putraku. by M. Jika Media. putraku memiliki penyakit apapun, kamu harus memberitahuku. Nona Ruan mohon tenang. Tuan muda baik-baik saja, tidak ada masalah. Ketua Fu hanya bertanya tentang masalah pemulihan. Sungguh yakinlah. Wang Tao, Nona Ruan, mengapa kamu terburu-buru? Apakah terjadi sesuatu lagi di perusahaan? tidak ada yang terjadi di perusahaan. Ketua Fu suruh saya berhenti bicara sekarang. Saya akan pergi sekarang. Kelopak mataku berkedut hebat. Mungkinkah? Ketua Fu, kami sudah karena masalah Heinz melaporkannya ke polisi. Polisi sudah turun tangan dan mulai menyelidiki. Mereka mengatakan bahwa orang yang mencurigakan memasuki garasi, tapi pencahayaannya terlalu redup malam itu, dan dia bertopan jadi mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi pada hari Haines menguji mobil itu, seseorang pasti merusak mobil itu. Haines datang ke Hai Cheng. Satu-satunya yang berkonflik dengannya adalah Ruan Qingyi dan saya. Tentu saja saya tidak akan menyakitinya. Pergi dan selidiki Ruan Qingyi di mana lakukan apa hari itu. Fu Nanchen benar-benar mencurigaiku. Apa Hins itu sebenarnya? Rubah betina yang baru saja tiba di Hai Cheng. Dan hanya berdasarkan satu pertemuan ini, dia membuat Fu Nanchen mencurigaiku. Wanita yang telah bersamanya selama 5 tahun. Ini benar-benar tidak termaafkan. Jika Wang Tao benar-benar mengetahui bahwa aku berada di lokasi saat itu, aku takut kekayaan dan kemuliaan saat ini, dan bahkan masa depan putraku. Semuanya akan terpengaruh. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Kamu harus membuktikan bahwa pada hari grup Hang Yu menguji mobil, sedang perawatan wajah di salon. Sialan, Heinz itu benar-benar beruntung masih hidup. Dia bahkan tidak bisa mati seperti ini. Seandainya bukan karena Fu Nanchen memiliki informan di rumah sakit, aku pasti akan pergi dan membunuhmu. Aku bekerja keras untuk melahirkanmu, bukan agar kamu menikmati kekayaan tuan muda. Setidaknya kamu harus membantu ibumu mencari solusi. Nanchen, biarkan aku pergi merawat Heinz. Tidak nyaman bagimu seorang pria dewasa untuk merawatnya. Lebih mudah bagiku wanita menjaganya. Tidak perlu. Anda pernah berkonflik dengan Haines. Anda harus tetap di sini dan merawatnya dengan baik. Tapi, Tidak perlu. Kalau begitu sudah beres. Lepaskan. Dua anak laki-laki, tingkah laku macam apa ini, tarik-menarik? Aku tidak akan melepaskan. Fan Yuchen, terima kasih, sudah mengunjungiku. Jadilah kakak laki-lakuku. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan melepaskan. Furuin, apakah kamu tidak punya malu? Kamu adalah pewaris keluarga Fu. Bagaimana kamu bisa menjadi bajingan seperti ini? Memangnya kenapa, kalau pewaris? Seorang pewaris juga seorang anak kecil. Seorang pewaris juga bisa punya kakak laki-laki. Mulai sekarang aku akan menjadi kakak laki-laki Emo. Jika kamu membutuhkannya, seluruh keluarga Fu bisa kuberikan padamu. Bagaimana? Tidak bagus. Aku tidak peduli dengan apapun milik keluarga Fu. Kalau begitu, unduh game untukku. Seperti yang ada di taman kanak-kanak. Sama seperti di ruang komputer. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu mengutak-atik komputer. Benar kan? Fang Yuchim, kamu hebat sekali. Kamu benar-benar tahu cara menggunakan komputer. Hai Wang Tao. Pergi periksa sesuatu untukku. Pada hari rahasia perusahaan bocor, apakah bocah itu Fang Yuchim? Pergi ke perusahaan. Pergi periksa rekaman pengawasan, mulai dari pagi hari. Jangan abaikan detail, mencurigakan kebocoran. Mengapa dia membocorkan rahasia perusahaan? Apakah ini untuk membalas dendam ibunya? Sejak saya melihatnya di bandara, dia sudah merencanakan sesuatu terhadap saya. Tapi mengapa? Mungkinkah dia benar-benar anak saya? Dr. Huang. Halo Dr. Huang. Penilaian yang saya minta Anda lakukan. Bisakah Anda percepat? ya, saya akan berusaha sebaik mungkin. Nona Fang, Ketua Fu bertanya kepada saya tentang tes paternitas. Mengenai masalah ini, bagaimana saya harus menanggapi? Ketua Fu mengambil sehelai rambut dan menyuruhku untuk memeriksanya. Sehelai rambut lamamu. Baru saja dia bahkan memintaku untuk mempercepat penanganan masalah ini. Menurutmu apa yang harus kulakukan?
Kalau begitu katakan padanya yang sebenarnya. Alasan aku kembali kali ini, justru untuk memberitahunya. Jadi berikan saja data yang sebenarnya padanya. Nona Feng, saya yakin Ketua Fu bukan orang tak berperasaan tak tahu terima kasih. Selama 5 tahun terakhir, bagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri. Saya telah melihat dengan jelas, antara dia dan Nona Run, hubungan mereka murni platonis. Nona Feng mohon jangan pedulikan saya berbicara di luar giliran. Saya hanya merasa bahwa, apapun yang Anda lakukan, jangan lakukan apapun yang akan Anda sesali. Dokter Huang, perselisihan antara dia dan aku tidak bisa dijelaskan. Hanya dalam beberapa kata. Nona Ruan, mengapa Anda ada di sini? Jangan gunakan trik rayuanmu terhadapku. Aku kebal terhadap caramu. Aku tidak mengerti apa yang Nona Ruan bicarakan. Ini adalah tonik yang diminta Nanchan kepadaku untuk kubawakan padamu. Taktikmu berpura-pura terluka cukup efektif. Pria kasihan yang cantik, sayang yang lembut. Tapi aku Ruin Qingyi bukanlah seseorang yang bisa dipermainkan. Heinz, biar ku beritahu sesuatu. Istri-istri Nanchan semuanya diusir olehku. Kau hanyalah seorang desainer. Kau pikir kau siapa? Apakah Anda mengatakan mantan istri Ketua Fu tidak meninggal secara tidak sengaja dalam kebakaran itu? Ini ada hubungannya denganmu? Ruan Qingyi, hal-hal itu ada hubungannya denganmu. Tidak, bukan begitu. Insiden saat itu tidak ada hubungannya denganku. Itu dia, wanita ini. Dia menyesatkanku. Hal-hal itu tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana dengan kecelakaan mobil itu? Ini bukan gelang kuku. Tidak. Wang Tao. Nona Ruan menolak untuk mengakui kekalahan. Keluarkan bukti agar dia lihat. Nona Ruan, saya akan menampilkan video dari dealer mobil untuk Anda. Juga gelang itu sudah dinilai. Semua bukti mengarah pada Anda. Tidak, bukan. Tidak, bukan. Seseorang pasti mencoba menjebakku. Seseorang pasti mencoba menjebakku. Nanchan, tolong percayalah padaku ya. Aku adalah Ibu Furui. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Nanchan. Kaulah yang mencelakaiku. Itu kau. Ini semua karena kau. Itu sebabnya Nanchan mencurigaiku. Kau pantas mati. Apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Wang Tao bawa dia pergi dan lemparkan dia ke penjara bawah tanah. Selidiki lagi kebakaran dari waktu itu. Seberapa besar keterlibatannya? Kerugian yang diderita Su Yin saat itu. Saya akan menuntutnya kembali 2 kali lipat. Nona Ruan, sudah lama tidak ada orang di ruang bawah tanah. Ikutlah denganku. Tidak. Aku tidak mau pergi. Fu Nanchan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Saya tidak tahu apa-apa. Ketua Fu akting Nona Ruan benar-benar luar biasa. Sayang sekali aku adalah seorang pasien. Silakan pergi. Fu Nanchan, lepaskan. Saya tidak akan melepaskannya. Halo Dr. Huang. Ketua The Fu, film was translated hasil tes paternitas and sudah keluar. narrated by M. Kesamaan Media. darah adalah 99%. Hasil penilaian lainnya juga sudah keluar. Itu memang orang yang sama. Fu Nanchan, kamu bajingan. Su Yin. Benar-benar kamu. Fang Su Yinku. Su Yin, terima kasih. Fang Su Yinku. Kau tahu sekarang. Saya tahu. Terima kasih telah kembali padaku. Berterima kasih padaku karena telah kembali. Bagaimana rencanamu untuk berterima kasih padaku? Apakah dengan juga mengalami terbakar oleh api besar? Tak ada jawab tangisanmu ke langit bumi. Setiap inci kulit di tubuhmu menderita rasa sakit karena hangus oleh api. Atau, apakah penderitaan disiksa oleh bekas luka ini? Setiap malam selama 1000 lebih hari dan malam ini, tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Atau apakah kau iri pada rasa sakit melihat ke cermin setiap pagi? Menghadapi wajah asing ini setiap hari. Dan tidak tahu siapa dirimu. Kau berterima kasih atas susah hamil 10 bulan. Atau berterima kasih padaku karena anakku diberitahu bahwa dia tidak punya ayah. Fu Nanchan. Kau berterima kasih padaku, bagaimana kau pantas? Maafkan saya tidak tahu semua ini. Semua ini salah saya.
Beri saya satu kesempatan. Untuk menebusnya oke. Percayalah padaku. Saya juga tidak mengalami masa yang mudah sebelumnya. Saya harap saya bisa menanggung semua penderitaan ini untukmu. Jangan mendekat. Baiklah, saya tidak akan mendekat. Funan Chin, aku sudah sangat menderita. Hanya dengan satu kalimat sederhana darimu. Menyuruhku untuk memaafkan. Jadi aku harus memaafkanmu. Itu konyol. Funan Chen, aku membencimu. Suyin. Dua tahun kemudian. Istri. Halo istriku. Kami semua baik-baik saja. Kami akan segera makan. Dan kamu? Hati-hati di luar. Oke, saya akan mengawasi mereka dengan baik. Sampai jumpa. Kamu benar-benar harus membiarkan bawahanmu melihat ini. Ketua grup Hanyu yang bermartabat. Terlihat menjilat dan tunduk. Bagaimana kamu bisa berbicara tentang ayahmu seperti itu? Aku hampir memanggil orang lain ayah. Kamu. Kamu hanya bisa memanfaatkan usiamu untuk menekanku dengan paksa. Kalau begitu mari kita lakukan putaran lagi. Sampai kamu benar-benar yakin. Baiklah, ayo. Siapa takut pada siapa? Sayang, apa yang kau lakukan? Mami! Ayah sedang bermain game dengan kakak.